Dari total 24 miliar kurang lebih, yang satu akun 3,8 miliar pada saat itu lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rianto Putra, sering dipanggil Rian. Saya berasal dari Lombok, Mataram, Nusa Tenggara Barat, asli Madiun. Cuma kebetulan kami merantau sama keluarga di Lombok, Mataram, sehingga saat ini berdomisili di Lombok, Mataram. Saya berprofesi sebagai wira swasta, usaha di bidang properti developer dari tahun 2000, tepatnya Mei 2012. Tentu ketika memulainya dengan penuh keterbatasan, boleh dibilang dari nol. Pada awalnya saya pribadi memulai ikut bekerja sebagai pekerja biasa di salah satu pengembang yang ada di daerah Mataram. Pada akhirnya saya memutuskan, setelah melihat situasi kondisi pada saat itu, peluang properti sangat besar, sehingga saya memutuskan untuk memulai usaha itu sendiri dengan apa adanya, dengan penuh keterbatasan. Saya mulai dari 1 unit, 2 unit, dan seterusnya. Pada satu ketika, wajarlah sebagai pengusaha untuk mengembangkan bisnis. Tentu pada saat itu, salah satunya berpikir agar lebih cepat berkembang, maka dibutuhkan support dana dari perbankan. Sempat pada saat pengajuan di beberapa bank yang ada, perbankan BUMN yang ada, sempat ada penolakan karena dianggap belum punya pengalaman. Nah, pada saat itu saya memutuskan untuk kembali lagi seperti awal, tetap berusaha untuk menjalankan usaha yang ada. Pada akhirnya berkembang, yang awalnya dari 1 unit dengan keterbatasan berubah dalam satu tempat itu menjadi kurang lebih 12 unit pada saat itu. Nah, mulailah dari salah satu perbankan BUMN melirik kami. Pada akhirnya kami dihubungi oleh salah satu marketingnya, bahwa disampaikan kalau mau istilahnya ingin mendapatkan support dari perbankan, maka akan dibantu. Nah, pada saat itu saya berpikir, saya sampaikan ke yang telepon marketing tersebut bahwa saya sudah ditolak oleh 3 bank dengan alasan yang sama. Alasan karena masih baru, dianggap belum punya pengalaman. Akan tetapi marketing tersebut meyakinkan saya. Singkat cerita, pada akhirnya saya datanglah ke bank tersebut. Ya, tentu dengan menyampaikan bahwa saya sudah memulai usaha ini, saya yakin bahwa saya akan berkembang. Akan tetapi karena penuh dengan keterbatasan, saya melakukan permintaan pada saat itu ke wakil pimpinan, mohon disupport untuk pendanaan. Dan singkat cerita, mulailah saya mengajukan permohonan tanpa basa-basi, karena memang proyek sudah ada, kemudian pembeli juga sudah ada, maka sangat cepat prosesnya. Pengajuan kami disetujui. Mulai dari situ, terus waktu berlalu, usaha pun terus berjalan sampai sekarang, tidak ada putusnya. Kami bergandengan dengan perbankan.
pada satu ketika di daerah Lombok ada musibah gempa, khususnya properti tentu menjadi salah satu dampak yang luar biasa, dampak langsung bahkan di bidang properti. Nah, mulai dari situ, bahkan sebelumnya pun sebenarnya sudah berat karena kondisi ekonomi secara nasional, ditambah lagi dengan kondisi gempa tersebut, pada akhirnya bertambah berat beban itu. Kami pada bulan November masih tercatat hutang kita di perbankan itu kurang lebih di angka 24 miliar. Nah, tepatnya di akhir Oktober saya diperkenalkan oleh seorang teman tetangga, diperkenalkan tentang masyarakat tanpa riba. Nah, karena memang kebetulan kurang lebih 2 tahun lebih saya yang dari bank konvensional kemudian sudah pindah ke bank syariah, karena pada saat itu saya berpikir bahwa bank syariah sudah sesuai dengan syariah, maka saya jalani pada saat itu saya jalani pindah ke bank syariah. Akan tetapi ternyata setelah saya diperkenalkan oleh teman ke masyarakat tanpa riba, kemudian saya memutuskan untuk bergabung ikut SMHTR yang ada di Jogja pada tanggal 6-7 November. Nah, disitulah saya betul-betul disadarkan bahwa apa yang saya lakukan selama ini, konteksnya untuk modal usaha, ternyata masih mengandung unsur riba. Nah, pada saat itu saya berazam, berniat dengan sungguh-sungguh untuk meninggalkan riba. Nah, alhamdulillah sepulang dari acara SMHTR di Jogja pada tanggal 6-7 November, unlogic mulai terjadi, mulai muncul. Yang tadinya sebelum berangkat salah satu akun saya dalam satu proyek senilai 3,8 miliar yang ada di bank daerah di NTB, Bank NTB Syariah. Pada saat sebelum berangkat, staf bagian keuangan menghitung dari realisasi yang ada pada saat itu, untuk pelunasan masih kurang, belum cukup. Nah, subhanallah, masya Allah, ketika setelah mengikuti SMHTR 2 hari, sepulang dari acara itu, kemudian kita coba cek kembali, unlogic terjadi. Kuasa Allah, di saat saya sudah berazam, berniat sungguh-sungguh untuk meninggalkan riba, ternyata betul pertolongan Allah ada. Salah satu akun yang tadinya kita berhitung itu masih kurang sekitar 200 jutaan, ternyata itu malah surplus kurang lebih sekitar 120 juta. Nah, sehingga dari total 24 miliar kurang lebih, yang satu akun 3,8 miliar pada saat itu lunas otomatis. Nah, sehingga pengalaman itu menguatkan saya untuk senantiasa mengikuti program-program selanjutnya yang ada di MTR. Nah, alhamdulillah tidak lama kemudian ada program terbaru dari Syariah Awad, yaitu TTFM, The Total Financial Makeover. Itu pun saya ikuti selama 3 hari dan luar biasa ilmunya. Kami ikuti, kemudian setelah itu coba kita terapkan dalam usaha kita. Ternyata di situ saya mendapatkan satu pembelajaran yang luar biasa, yang selama ini saya menjalankan usaha monoton, autodidak. Nah, disinilah saya mendapatkan satu pembelajaran yang luar biasa. Kemudian event-event yang lain yang saat ini sedang berlangsung, PBTR, sangat luar biasa, sangat luar biasa.
Singkat cerita, intinya kesimpulannya, event-event yang ada di Syariah World membuat saya menjadi terlahir kembali. Nah, seperti terlahir kembali, yang tadinya setiap bulan, setiap akhir bulan saya dipusingkan dengan angsuran perbankan. Setelah mengikuti acara-acara, setelah mengikuti event-event yang diadakan oleh Syariah World, itu sudah tidak ada lagi dalam pemikiran saya. Saya sudah jauh lebih tenang, jauh lebih bisa fokus lagi. Tentu tidak lain dan tidak bukan karena saya berniat untuk betul-betul meninggalkan riba dan segera ingin secepatnya bisa menyelesaikan hutang-hutang yang ada. Nah, sehingga saya berharap kepada teman-teman yang satu profesi ataupun dalam bentuk usaha-usaha lain, saya menghimbau sebagai saudara sesama muslim, ayo tinggalkan sisa-sisa riba. Yakinlah bahwa kalau kita kembali pada Allah, kembali pada sesuatu yang diridhoi oleh Allah, maka solusi itu akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Teman-teman, untuk khususnya teman-teman yang teman-teman saudara muslim, untuk segera meninggalkan riba, karena kita semua tahu bahwa riba adalah sebuah tindakan yang betul-betul dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.